kabar teman-teman semua? Saya harap kita selalu diberi kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pandemi Covid-19 memaksakan kita untuk belajar lebih kreatif ya. Kita dipaksa belajar melalui pembelajaran daring atau online. Mari kita bersama-sama berdoa supaya pandemi Covid-19 ini lekas berakhir dan pembelajaran tatap muka bisa segera dilakukan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi teks laporan hasil observasi. Pertama kita akan belajar tentang pengertian teks laporan hasil observasi, terus fungsi teks LHO itu apa, terus yang ketiga ada ciri-ciri, terus ada struktur yang terakhir. Pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan struktur. Hanya 4 ya yang akan kita pelajari. Sebelum mulai pelajaran kita diharapkan melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, selesai. Simak penjelasan berikut tentang materi teks latihan teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Silahkan disimak. Untuk nanti masalah absen kalian bisa komen di YouTube atau kalian bisa mengisi di Zoho ya. Nanti linknya kita kirim. Terima kasih. Silahkan disimak pemaparan tentang materi teks LHO atau teks laporan hasil observasi berikut ini. Teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau laporan hasil pengamatan atau observasi terhadap objek secara detail. Observasi merupakan kegiatan yang tidak pernah terlepaskan dalam kehidupan seseorang. Observasi ini dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Observasi langsung dilakukan melalui kegiatan melihat, mengamati, melakukan, dan merasakan. Observasi tidak langsung dapat dilakukan melalui membaca, mendengarkan informasi, mendapatkan berita, dan sejenisnya. Mencermati dan membaca dengan teliti teks laporan hasil observasi sangat penting. Objek yang dapat kita amati dalam teks laporan hasil observasi itu ada berbagai jenis ya. Ada hewan, jadi ada hewan, ada kupu-kupu, ada kucing, kita bisa mengamati kupu-kupu atau kucing atau kura-kura ya, atau ikan. Terus tumbuhan juga ada berbagai macam. Terus benda-benda di sini ada contohnya itu wayang ya. Terus ada topeng, tempat, misal tempat rekreasi atau tempat wisata. Kalian jelaskan tempat wisata namanya apa. Terus yang ada di dalam tempat wisata itu ada apa aja ya, kalian jelaskan. Serta objek-objek lainnya seperti tempat sampah. Terus ada lagi mungkin kalian ingin menjelaskan tentang meja juga bisa, misal meja ini dibuat dari kayu apa gitu juga bisa. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Yang pertama bersifat objektif, global, universal. Universal di sini berarti umum. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Terus yang ketiga ditulis secara lengkap dan sempurna, artinya tidak boleh ditulis sepotong-sepotong ya. Laporan harus ditulis lengkap dan kalau bisa sempurna. Terus yang keempat ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan, artinya si penulis tidak boleh melakukan penafsiran sendiri, tidak boleh menambah-nambahkan atau mengurang-urangkan objek yang sudah diamati.
Yang terakhir, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Terkini di sini maksudnya itu informasi paling update yang sudah terbukti kebenarannya, tidak melakukan pengamatan atau riset itu asal-asalan, memang sudah terbukti kebenarannya. Seperti itu. Terus kita akan masuk ke fungsi teks laporan hasil observasi. Fungsi teks LHO atau teks laporan hasil observasi, yang pertama melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, sarana untuk pendokumentasian. Yang ketiga, sebagai sumber informasi terpercaya. Jadi itu fungsi dari teks LHO ya, atau teks laporan hasil observasi. Kalian bisa cermati dulu, melaporkan tanggung jawab itu apa, terus sarana untuk pendokumentasian itu maksudnya gimana, terus yang ketiga sebagai sumber informasi terpercaya itu maksudnya bagaimana. Terus kita akan masuk ke struktur ya. Struktur teks LHO. Yang pertama, pernyataan umum, mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan, seperti definisi, pengklasifikasian, informasi tambahan atau informasi sebagai pembuka ya. Terus masuk lagi ke deskripsi bagian, mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Terus yang terakhir, deskripsi manfaat, menjelaskan manfaat objek yang diamati.